Jadi santet itu tertuang di surat Al-Baqarah ayat 102. Artinya setan mengajarkan seseorang untuk berbuat syirik dengan menggunakan metode sihir. Kurang lebih seperti itu, saya lupa soalnya udah lama buka Quran. Jadi santet itu mekanisme dari sihir. Sihir itu luas, penjabarannya luas karena setiap daerah pun memiliki mekanisme yang beda-beda, tergantung dari penamaan, tapi tidak jauh dan tidak lepas dari yang namanya sihir. Segini ya, takdir itu sudah Allah buat bahkan sebelum manusia itu ditiupkan ruhnya bersama dengan Horid. Adapun kematian seseorang tidak lepas dari takdir atau suratan takdir. Kalaupun seandainya meninggalnya seseorang itu ada indikasi sihir atau indikasi diracun atau indikasi mati sakit, yaitu sudah suratan sebenarnya. Jadi mereka pun kalau memang menggunakan metode-metode sihir tidak lepas juga dari permohonan mereka. Tapi terkadang doa itu Allah mengabulkan bukan berarti Allah meridhoi gitu. Nah, metabolisme seperti halnya sihir atau santet itu kita tidak bisa menjabarkan. Namun kalau memang ada indikasi seperti ada paku di belakangnya, itu memang sistematis dari namanya sihir. Kalau santet udah jelas itu kontrak mati. Bisa 3 hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai hitungan 10 tahun ada. Jadi memang ditujukan untuk membuat hilangnya nyawa seseorang. Kalau santet ya beda lagi dengan guna-guna atau telu. Kalau guna-guna lebih ke psikis, sistematis dari pola pikirnya yang diganggu. Misalnya sering suka moody, terus temperamental yang nggak jelas, bawaannya itu stres selalu. Nah itu kalau guna-guna. Kalau telu beda lagi. Contohnya dia sakit terus-terusan gitu loh. Terus bengkak perutnya, kakinya bengkak dan lain sebagainya. Nah itu larinya tertentu seperti itu. Cuman pada dasarnya itu bagian dari mekanisme sihir atau basic dari sihir. Kecuali santet ya. Kalau santet memang udah hitungannya seperti itu. Tapi sebenarnya gini, pada saat orang kena sihir, dia akan mencoba mendenial. Misal contoh, saya melihat ada orang yang ada indikasi terkena sihir. Saya bilang, kamu sepertinya ada sihir atau ada kiriman. Tapi namanya sesuatu yang tertutup, dia akan berdenial itu bahwa seolah-olah memang dia nggak merasa kena itu. Dan tujuan dari sihir itu memang begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk tidak membuat dia terbuka secara gamblang untuk diobati secara langsung. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang kena santet juga dia merasakan. Dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan, pengecekan melalui media dokter mungkin, terus melalui diagnosa dan lain sebagainya, bahwa tidak ada sakit yang ditimbulkan pada saat pemeriksaan. Bisa jadi pola pikirnya langsung berpikir, oh jangan-jangan saya kena sihir. Tapi lebih gamblangnya lagi, kalau memang seseorang yang merasa kena sihir, datengin ke praktisi-praktisi yang mumpuni di bidang itu, gitu, seperti ahli ruqyah dan lain sebagainya. Paling tidak untuk mengantisipasi dari bertambahnya sihir yang akan dikirim oleh seseorang. Jadi gini, sebenarnya bukan tidak bisa dilihat oleh medis ya. Bahkan fenomena susuk aja, susuk bisa dilihat lewat media rongsen, ya kan? Misalkan susuk emas, susuk berlian itu masih bisa terlihat. Nah, kalaupun gejalanya itu yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh media kedokteran, karena kan backgroundnya beda. Kalau kedokteran memang dia berdasarkan akademisi, sedangkan sihir kan tidak ada kurikulumnya. Bagaimana cara bisa membuktikannya? Kecuali dengan orang-orang yang mempelajari ilmu kebatinan, kan gitu. Baru bisa dilihat dan dirasakan. Memang di luar akal ya, bisa dilihat ya. Ini di luar akal. Di luar akal, di luar logika manusia. Kenapa ada benda yang menyerupai paku justru ada di belakang tulang ekor?
Kalau benda itu misalkan ada di dalam perut atau di dalam kemaluan, itu bisa dijelaskan melalui fakta pengetahuan yang memang memiliki basic akademisi. Namun hal seperti ini ya, saya merespon bahwa hal-hal seperti ini ada indikasi ke arah sihir. Karena ini adanya di tulang ekor, nggak mungkin dia nusuk sendiri, kan impossible. Apalagi tulang ekor, kalau orang disuntik di bagian belakangnya itu sakitnya bukan main. Apalagi sampai ada indikasi seperti menyerupai paku itu. Sebenarnya simpel ya, jaga lisan, ya kan? Jaga lisan, jaga perilaku, jaga tutur kata, kalimat yang baik. Terus jangan lupa, apapun agamanya, agama seseorang jangan pernah lepas dari yang namanya unsur Tuhan. Artinya unsur Tuhan apa? Ya kalau muslim mungkin latifatul qalbi, pada saat dia selesai melaksanakan ibadah, sholat, baik wajib ataupun sunnah, jangan tinggalkan zikir, gitu loh. Bahkan sihir ini ya memang sudah ada, bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, bahkan pada zaman Nabi Isa sekalipun, zaman Nabi Musa sekalipun, bahkan tongkat bisa dilempar menjadi ular, dan di sana terdapat golongan-golongan penyihir, karena memang sudah ada dari zaman dulu, sihir itu ada. Cuma memang kita tidak bisa menampik mana yang sihir, mana yang trik, gitu. Karena pada saat oknum melakukan pengobatan sihir, tiba-tiba menggunakan media-media tertentu, ada paku di dalam atau ada beling, itu menggunakan fenomena-fenomena alat, berarti alatnya sudah dipersiapkan. Ada yang berbuat seperti itu. Tapi kalau orang mengobati secara kafah, artinya secara sebenar-benarnya pengobatan, dia tidak perlu menggunakan media apapun. Tangan kosong pada saat memang kalau di sana ada, karena benda itu sebenarnya bukan seperti benda pada umumnya yang dilihat seperti tadi. Biasanya itu jin yang memang menyerupai benda-benda tersebut, gitu loh. Dan bisa ditarik tanpa menggunakan media-media sarana pengobatan lain, gitu. Walaupun ada ya dari sebagian teman-teman praktisi yang memang menggunakan media-media lain untuk membantu pengobatan itu sendiri, tapi banyak juga yang memanfaatkan situasi, dia tidak memiliki kemampuan sehingga mengobati dengan fenomena-fenomena itu untuk mencari keuntungan. Sihir itu akan menjadi momok pada saat rivalitas. Rivalitas itu banyak ya, mau dari usaha ataupun mau dari kepribadian, karena setiap manusia itu tidak pernah lepas dari copy paste, gitu. Jadi ingin menjadi seseorang namun tidak mampu, akhirnya bisa juga kendalanya akhirnya untuk menyingkirkan orang lain sebut dengan cara-cara yang memang tidak persuasif. Kalau santet jelas, namanya santet itu udah seperti saya bilang di awal tadi, kontrak mati, kecuali guna-guna atau teluh, gitu. Kalau guna-guna atau teluh hanya sifatnya memberi action untuk dia stres, sakit nggak kunjung sembuh, akhirnya menghabiskan banyak biaya dan lain sebagainya. Nah, itu mekanisme dari salah satu sihir yang disebut sendiri. Memang ada sesuatu yang secara campur tangan gaib. Bahkan bisa dikatakan campur tangan sihir. Jadi sepertinya kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu masalah terkait sihir. Sihir itu, santet itu kategori termasuk beda-beda daerah. Ada yang santet, ada yang guna-guna. Sebenarnya itu juga. Cuma bedanya adalah medianya. Ada medianya sihir, terus ada medianya dengan pakai racun. Nah ini yang berbahaya udah pakai jin. Udah pakai jin, udah pakai iblis, itu udah sangat berbahaya. Nah, kenapa manusia itu kita suka berpikir semua orang itu pasti ada yang namanya apes ya. Apes itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan di saat kita sudah melaksanakan sholatnya. Ini kebanyakan nih, kita tuh kalau sholat biasanya itu suka udah selesai,
kalau nggak main HP dan lain sebagainya. Sebenarnya dianjurkan setiap habis sholat itu minimal kalau mau kita dilindungi oleh gangguan-gangguan seperti itu, salah satunya baca surat Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Nah, ada lagi di ayat suci Al-Qur'an yang lebih khususon. Khususon itu seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacain sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'maluna fagulibu hunalika wa anqalabus sagirin. Falamma alqaqala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubdiluhu wa innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Nah, untuk kalian semua yang ingin dilindungi dengan gangguan-gangguan seperti itu, sihir, santet dan lain sebagainya, itu minimal sehabis sholat itu diamalkan paling sedikit itu 3 kali, paling sedikit. Nah, kalau paling fullnya 41 hari. Nah, makanya ulama-ulama kita zaman dahulu bahkan sampai saat ini pun itu dianjurkan. Kenapa? Karena iblis dan setan itu selalu berdampingan. Nah, poin daripada ini semua, kalau AA melihat sesuatu ini memang ada kejanggalan, AA sendiri menyatakan bahwasannya memang ada campur baur. Seperti itulah. Kita nggak terlalu di vulgar, intinya ada sesuatu yang ganjil. Nah, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang emang campur tangan bangsa sini. Nah, karena kita berjelas dulu, karena sebenarnya gini, guna-guna itu di saat non medis itu bisa mengakibatkan medis, jangan salah loh. Tapi kalau medis itu tidak bisa mengakibatkan non medis. Nah, kalau medis bisa, misalnya orang kena guna-guna itu biasanya cenderung psikisnya yang dihantam, kurang tidur dan lain sebagainya, makan dan lain sebagainya, itu udah mayoritas seperti itu. Dan kita tidak bisa memungkiri santet itu ada. Cuma pertanyaannya, nggak mungkin orang ini saya bisa nyantet, nggak bisa gitu. Cuma dilakukan santet itu pun dengan metode, maaf kita yang suka umum ya, lihat kayak ada buhul. Buhul itu kayak semacam gini. Buhul itu kayak orang dipocongin terus foto, ya kan? Nah, itu buhul sebenarnya. Itu kalau bahasa Arabnya itu buhul. Kalau bahasa Indonesianya di kita yaitu metodenya ataukah medianya.